Karena saat itu saya karyawan. Oh. Korban nomor satu karyawan. Kalau karyawan sudah mulai harus di lay off, keluarganya udah pasti kena. Oke. Kalau keluarganya kena, wah, berarti ke belakangnya udah pasti susah lah. Oh, itu yang memicu Bapak. Itu yang jadi memikirkan entrepreneur. saya harus bantu business owner supaya mereka bisa survive, bisa berkembang, bisa sukses, mensejahterakan karyawan, mensejahterakan keluarga, mensejahterakan Indonesia.
Karena saat itu saya karyawan. Oh. Korban nomor satu karyawan. Kalau karyawan sudah mulai harus di lay off, keluarganya udah pasti kena. Kalau keluarganya kena, wah, berarti ke belakangnya udah pasti susah lah. Oh, itu yang memicu Bapak. Itu yang jadi memikirkan entrepreneur. saya harus bantu business owner supaya mereka bisa survive, bisa berkembang, bisa sukses, mensejahterakan karyawan, mensejahterakan keluarga, mensejahterakan Indonesia. Oke, itu yang memicu Bapak. Itu yang memicu saya. Oke, bagus sekali. Lalu kenapa keluar dari bank waktu itu? Nah, di saat saya putus dengan partner, Oh. di situ ada kayak semangat untuk membuktikan bahwa I can do it. Oke. Itu mungkin bisa dibilang ego, bisa dibilang apa, tapi ada semangat untuk membuktikan Bahwa I can bisa do it. kok, ya, tanpa harus bersama banyak Iya. orang ya. So, apakah selama hidup ini Bapak pernah kerja sama orang lain? Akhirnya tidak. Akhirnya tidak. Tidak, karena apa namanya? Kan kalau di Robert Kiyosaki itu diajarin cash flow quadrant kan, employee, self employee, terus kemudian business owner dan investor. Nah, saya Jadi mulainya langsung- memang startnya dari self employee memang. Oh. Startnya dari self employee pindah ke business owner Business lalu owner. investor. Oke. Jadi saya punya bos ini keluar dari dulu namanya Big Five Public Accountant, Oh. sekarang Big Four. Dari salah satu Big Five Public Accountant dia keluar, dia bikin sendiri consulting. Oh. Dia menyediakan jasa accounting service, costing, audit juga dia ada jasa, tax semua dia pegang waktu itu. Di situ sadar tidak sadar itu menjadi model saya. Oh. Saya lihat begini, kok bos saya bisa ya? Oh dia kenal ini, oh saya juga banyak kenalan. Jadi ada suatu melihat teladan atau model lah, saya memodel dia. Iya, iya. Kalau gitu saya nanti, karena udah didoktrin sama paman saya, pinter-pinter harus cari uang sendiri, ngasihin uang sendiri. Saya mau punya consulting sendiri, saya mau buka bisnis itu sendiri. Oh. 2 tahun saja saya. Jadi inspirasi untuk menjadi seorang entrepreneur itu tercipta karena bro melihat bosnya seperti itu gitu ya. Itu trigger. Trigger. Kalau tercipta dari paman saya. Paman. Ya, saya terpaksa berhenti karena waktu ada panggilan lah sedikit sebagai aktivis gitu. Oh, kira-kira. aktivis. Iya. Itu pengalaman zaman waktu kuliah gitu ya. Iya. So, Pak Santo, ketika Bapak udah merasa jenuh, ya, setelah 7 tahun sebagai National Business Manager, ya, apa yang terjadi? Langkah selanjutnya apa yang terjadi? Ya, saya kan mohon berhenti kerja dengan perusahaan dan saya merintis usaha saya sendiri. Oh, menjadi mulai supplier, merintis, ya. pemasok pasar modern. Oh gitu, oke. Sampai mungkin nanti hari dimana saya harus berpulang gitu ya. Satu hal yang saya selalu pegang dan terapkan sebisa mungkin itu adalah kebersyukuran. Oh, kebersyukuran. Nah, Oke. tapi sayang ini ya, yang banyak saya lihat di luaran kebersyukuran itu sebatas pengakuan. Oh Tuhan, saya punya ini, saya dapat itu, saya masih hidup, oh saya punya kesehatan dan seterusnya. Bagi saya itu baru setengah langkah. Oh. Kebersyukuran yang sebenarnya adalah ketika pengakuan itu diaktualkan atau didaya-gunakan semaksimal mungkin. Oh. Ketika kita punya uang, uang ini dipakai apa yang memang berdaya guna. Saya gini, jadi kalau di sebuah bisnis ya, yang penting kita itu mau membuka diri. Oh. Jangan anggap kita itu yang paling ngerti. Pertama gini, kalau kita menganggap diri kita yang paling tahu, ya kan? Nah, akhirnya kita nggak belajar. Nah, kita menutup diri. Nah, akhirnya kita malah tertinggal gitu loh. Oh, I see. Kalau menurut saya kita harus menjalani prosesnya, jangan terburu-buru dan jangan mudah menyerah. Jalani prosesnya, jalani sakitnya sampai nanti sesuatu yang manis itu akan tercipta. Kalau memang sudah waktunya dari Tuhan, Tuhan pasti lihat kok. Dia pasti menghargai jerih payah kita. Dia pasti nggak akan tinggal diam melihat anak yang berjuang. Oh. Nah, di situ kita pasti
pertama juga mengandalkan Tuhan itu juga harus kita bawakan dalam doa selalu. Pembelajaran utamanya adalah lebih ke bahwa kalau kita mau tetap dan tetap sukses dan lebih sukses lagi, itu selalu harus belajar. Oh, harus belajar. Harus belajar. Updating lah ya. Selalu harus update, harus belajar. Oh. Ya, harus mempunyai sikap yang positif dan harus mempunyai sikap yang punya keyakinan tinggi. Ya, harus punya impian. Ya, terus juga jangan lupa untuk to take actions. Take action. Ya, karena apapun yang Anda pelajari kalau Anda nggak take action itu akan lupa, akhirnya bukannya diasah kembali, bahkan lupa, jadinya akhirnya jadi waste of time dan itu nggak maju lagi gitu. Oh gitu. Bisnis itu challenge terbesar adalah develop people. Jadi kalau kita berbicara dengan benda mati, produk, solusinya selesai, masalahnya selesai. Tapi kalau manusia itu dinamis banget. Hari ini dimotivasi dengan cara A berhasil, besok belum tentu. Oh. Dan itulah yang paling menguras energi sebenarnya. Kita harus benar-benar menguasai people development ini dan karakter-karakter dari tim seperti itu. Saya suka Pak Thomas kan pegangannya adalah formulanya tadi believe, learning, action ya Pak ya. Believing, learning, action. Believing, learning, action. Sama tadi Barji ya kan. Mulai dari believe ya kan harus action. Dan untuk action ya harus learning Sama, gitu ya. kan. Tapi habis itu respons. Karena ternyata sukses itu tidak instan. Betul. Coba deh banyak ibu-ibu yang percaya ini. Wanita biasanya lebih percaya ini. Segala sesuatu yang instan biasanya tidak sehat. Iya. Betul ya? Kalau misalnya mie kita makan yang instan terus nggak sehat. Kaldu ayam bikin yang instan terus nggak sehat. Ya kan? Melalui proses. Melalui proses. Dari gemuk mau tiba-tiba kurus langsung nggak sehat. Duit tiba-tiba triliunan ke rekening kita tidak sehat. Nah, ini mulai galau biasanya. Mulai galau. Sangat berlaku sekali. Believing itu yang tadi saya bilang sangat penting. Itu penting untuk afirmasi bahwa kita believe. Lalu sekitar kita apapun noise-nya kita bisa tetap tegar, stand still dan berjalan terus. Kalau learning yang tadi saya bilang kayak setiap hari hidup saya belajar gitu ya, belajar lagi. Dan kalau action itu nggak usah dikatakan, itu bahkan baru terpikir kalau bisa now kita lakukan action. Jadi in anything action itu ya udah nomor satu. Ya. Sangat berlaku sekali Pak. Oh, sangat berlaku. Jadi ketika saya mau jadi trainer, kita jalan bis apapun, saya harus believing. Kalau saya nggak believe Pak, bagaimana saya mau jalan? Ya, betul. Saya believe ketika saya berhenti dari data script, saya percaya bahwa saya akan mulai sukses. Oke. Udah sukses belum waktu itu? Belum Pak. Tapi saya percaya dulu. Karena kalau nggak percaya, saya pasti nggak jalan. Nah, kepercayaan itu membuat akhirnya saya melangkah. Kepercayaan itu yang buat saya meyakinkan istri saya, orang-orang terdekat saya percaya. Saya punya potensi, saya percaya Tuhan kasih kesempatan. Saya believe sekali. Yang kedua, tapi believe itu juga harus didukung dengan belajar, learning. Ketika saya itu saya belajar terus. Karena kalau saya believe tapi saya nggak mau improve diri saya tidak akan dapat sesuatu. Dan ketika saya percaya, ketika saya belajar, saya take action. Iya, karena kalau nggak ada take action nggak jadi juga saya hari ini Pak. Dia proaktif, cari kesempatan. Bahkan kalau nggak ada kesempatan, saya bikin kesempatan Pak. Saya sangat setuju dengan konsep Thomas Sugiharto Show ini ya, dan menurut saya Anda sudah mengkonsepkannya dengan bagus dan benar. Tadi saya bilang mengenai keyakinan dan cara berpikir, Anda sesuai konsep Anda, believe, learning, action, tapi Anda membuatnya lebih luas, ada actionnya. Believe sih ya itu yang tadi saya bilang ya, pertama kita harus percaya dulu apa yang kita inginkan ya. Kalau Anda mempercayai yang Anda lakukan itu memang sesuai yang Anda inginkan, Anda yakini. Setelah Anda yakini, Anda learn. Believe, learn. Learn itu ya tadi cara berpikirnya harus ada. Belajar dari orang-orang yang punya profesi yang sama atau lebih tinggi dari Anda. Anda mengetahui cara berpikir yang benar, bagaimana ke arah sana. Kemudian konsep yang Anda sempurnakan ada actionnya. Harusnya tadi mungkin ini masukan buat saya, ini actionnya setelah you punya keyakinan, cara berpikir, action yang benar. Nah itu saya sangat luar biasa ya. Ya, luar biasa konsep ini. Ya, jadi seperti yang tadi Bapak katakan tuh, itu adalah satu kesatuan. Believing Anda harus yakin. Kalau bahasa saya, Anda kalau yang tadi profesional mau jadi pengusaha, Anda harus nekat. Kalau nggak ada
kenekatan yang nggak jadi. Kalau segala sesuatu dihitung jadi risk, ya ada ya dihitung. Jadi harus yakin. Lalu harus belajar. Saya ingin tambahkan, belajar hal yang Anda sudah ketahui. Seringkali orang jadi profesional, misalnya dia soal marketing. Kemudian waktu dia bisnis, dia bisnisnya beda. Misalnya dia punya restoran, misalnya gitu. Atau dia punya pabrik garment, itu sangat salah. Dia harusnya kalau soal marketing, dia harus buka agent property misalnya. Jadi nggak kelamaan ya. Kadang memulai sesuatu yang baru itu butuh waktu dan butuh biaya. Spending money di mana perusahaan berjalan, operasional tetap berjalan, tapi tidak menghasilkan uang, alias bleeding. Jadi kalau seharusnya seorang profesional kalau mau berbisnis harus dia melakukan bisnis yang telah dia kuasai. Kalau dia itu seorang koki, dia harus buka kuliner, jangan bisnis properti. Jadi seperti itu ya. Lalu soal action? Ya, action sama-sama tahu. Kalau nggak pernah action, ya cuma jadi macan ompong. Jadi kalau ini business plan, ya macan kertas namanya itu. Oke, luar biasa Pak. Hai, pemirsa Thomas Sugiarto Show yang ada di Jakarta, di Indonesia maupun di mana saja di seluruh dunia. Apa kabar? Luar biasa, hari ini adalah Thomas Sugiarto Show yang ke-53. So kita udah lewatin 1 tahun rekaman Thomas Sugiarto Show yang kita sebarkan ke seluruh dunia ya. Hari ini kita kedatangan seorang anak muda. Kenapa saya bilang anak muda? Masih usia di bawah 35 tahun ya, tapi achievementnya, pencapaiannya sangat luar biasa ya, dan perjuangannya pun sangat luar biasa yang kita bisa pelajari dari situ ya, sehingga kita bisa loncat lebih jauh lagi ke depan. Nah, siapakah beliau hari ini? Tidak lain, tidak bukan, adalah Bapak Mario Utama. Apa kabar, Bo? Baik sekali. Iya, Pak Mario adalah pemilik dari Ruby Cube. Nah, Ruby Cube itu apa? Ruby Cube adalah sebuah perusahaan desain, ya, tapi mencakup berbagai hal desain dan lain, ya. Dan beliau juga punya perusahaan yang lain, ya. Nanti kita akan belajar lebih detail apa sih yang dilakukan, ya. Pak Mario, belakangan ini lagi sibuknya apa? Saya sibuk membina beberapa perusahaan yang kita jalankan sih Pak. Oh, lagi jalankan ya, termasuk yang rumah makan ya. Rumah makan juga. So ada rumah makan juga ya, saya udah kesana. Nanti di mana pemirsa akan tahu. So Pak Mario, bisa cerita nggak sedikit kepada audiens ya, bahwa latar belakang waktu kecil ya seperti apa, kelahiran di mana, tahun berapa, kemudian orang tua kerjanya di bidang apa ya. Lalu sekolah SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliahnya di mana, kemudian kerjanya di mana. Oke? Di sesi yang pertama ini. Ya, silakan Pak. So, saya lahir di Jakarta. Saya hasil dari Jakarta di sini. Saya lahir di dalam keluarga yang boleh bilang ya middle class lah ya. Middle class ya. Jadi orang tua itu bekerja di dalam goldsmith. Jadi kalau dari kakek saya itu emang toko emas. Oh, toko emas ya. Diturunkan ke papa saya, ya dia perkembangkan ke dalam peralatan emas. Oh. Gitu. Lalu saya mulai dari usia 7 tahun, saya sudah dikirim ke Singapura. Oh, sekolah ke Singapura. Sekolah ke Singapura, berbareng sama kakak saya, dua kakak saya. Jadi kakak saya itu 12 tahun di atas saya. Oh. Dua-duanya seperti itu. Jadi, berapa bersaudara Pak? Saya bertiga dan saya ketiga. Oh, anak yang ketiga ya, anak bungsu ya. Oke, saya lanjut. Lalu ya dari umur 7 itu SD, kelas 1, kelas 2 sampai saya ke SMA, which kalau di Singapura itu kita ngomongnya secondary school. Secondary school. Nah, saya setelah situ
saya kuliah lah ke Amerika. Tapi sebelum di kuliah, waktu SD, SMP, SMA, apakah ada nilainya bagus atau bagaimana? Ada cerita lucu sebenarnya nggak? ya lumayan sih. Ya saya kan namanya anak kecil ya, saya lebih cenderung lebih suka main dan lebih suka aktivitas dan ya sosialisasi sih dengan teman-teman, sehingga emang nilai itu ya boleh bilang I'm a C student lah ya sebetulnya. Ya, lulus aja tanpa ya belajar juga saya ya namanya lewatkan saja gitu. Gitu ya. Tapi ya boleh bilang I'm a C student sebetulnya. Never get the best in class. But lulus saja sih seperti itu. Lulus saja gitu ya. So akhirnya setelah lulus setingkat SMA ya, sekolah di Amerika ya. Yeah. Di bidang apa sekolahnya? Saya di Amerika itu sebenarnya ditujukan karena saya juga ya namanya mencarikan identitas ya pas lagi identitas gitu. ya. Dan kakak saya merasa saya tuh lebih cocok ke dalam seni. Karena waktu saya masih saya tuh suka kreasi, istilahnya lebih ke handcraft. Karena kita pas lagi di toko bapak saya lebih suka main palu dan yang hal-hal yang lain gitu bikin untuk sesuatu bikin sesuatu, menciptakan sesuatu. Iya, jadi yang saya ciptakan itu aneh kata kayak korek api itu saya copotkan, itu roda bisa saya bikin roda dan akhirnya saya pakai itu menjadikan motor-motoran sebenarnya gitu. Jadi kalau dari pandangan orang tua dan kakak kayaknya ini cocoknya mungkin masuk ke desain atau ke seni seperti itu. So waktu di Amerika ambilnya di jurusan desain? Ya, karena saya juga nggak ngerti, jadi kakak saya bilang ya udahlah yang desain grafis itu yang masih ada untungnya. Kalau fine art itu mungkin kan istilahnya is a suffering artist ya, seperti kalau bisa di labelnya. Jadi masuklah saya ke dalam desain grafis itu. So waktu di Amerika ada sesuatu yang spesifik terjadi? Kalau di Amerika ini hidup saya sebenarnya lebih baik daripada saya di SMA. Karena di situ juga saya dapat kumpulan teman juga yang lebih baik, lebih ke gereja ya. Sebenarnya tahun 2000 ya saya kesana itu kan sejak tahun berapa itu? Setelah habis tahun ya itu pas setelah habis saatnya sebenarnya yang tahun 98 gitu. Pas kerusuhan itu papa saya bilang udah kamu jangan balik ke sini, kamu ke Amerika ikut koko seperti kan. Jadi sebenarnya saya pengen ke Australia karena teman-teman saya yang dari SMA itu pada ke Australia. Papa saya bilang nggak boleh, kamu nggak ke Australia karena mereka itu yang nggak oke gitu kan, ya nggak oke. Jadi papa saya bilang kamu ikut kakak saya ke Amerika seperti itu. Nyusullah saya di sana berdua dengan kakak yang paling besar. Kakak yang dua itu tetap masih di Australia di Perth. Dan nggak lama berapa tahun dia nyusul. Jadi kita bertiga di sana. So di sana sekolah apakah sambil kerja atau apa? Saya pas sekolah sambil kerja karena jujur kan finance saya diatur sama kakak ya. Karena kan saya masih umur 15-an, 16-an pas saya masuk kuliah sebenarnya agak sedikit lebih early. Early dong ya? Early. Jadi di pandangan saya sebenarnya tetap mau main. Dan kalau di Amerika itu kan culture shock juga, ya kan. Dan dengan bahasa saya yang di Singapura itu Singlish, sampai Amerika tuh a lot of things and I have to learn sebenarnya seperti itu. Dengan culture-nya, dengan bahasa Inggrisnya, a lot of things to catch up seperti itu. Dan di situ banyaklah teman-teman yang baik sih yang saya ketemu. Ada yang kurang baik tapi ya saya menghindar. Saya lebih masuk ke gereja gitu. Jadi saya juga masuk ke gereja, mulai lebih baik lah ya pertemanannya. So itu di sana S1 atau lanjut atau? Saya S1 di sana. Jadi saya mengambil S1 di bagian desain grafis. Nah, itu di kota apa itu? Itu di San Francisco, Pak. San Francisco. Ya. Jadi dari 1998, sorry my bad. Itu saya sampai 2006 ya di Amerika. Nah itu nggak pulang, saya di sana terus. Ya, itu sudah lulus S1 atau S2? Itu S1 dan S2 seperti itu. S2 berarti cuma setahun ya? Iya. S2 ambil jurusan apa? Saya ambil saya ambil marketing dan juga papa saya juga sarankan saya ambil GIA. Itu GIA itu apa? Boleh dijelaskan? Boleh. GIA itu adalah Gemology Institute of America. Dan di situ kita belajar diamond
Oh, belajar tentang diamond. Ya, gemology dan diamond degree seperti itu. Okay. Karena papa saya itu di bagian bidang toko emas. Jadi beliau pikir, wah nanti kalau kamu balik ke Jakarta, cobalah bikin diamond lab seperti itu. Karena di sini cuma satu doang, ada satu doang seperti itu, dan he thought it's a good business. Oke. Jadi ceritanya adalah papa mengharapkan kamu pulang menjadi penerus di toko ya sebenarnya. Ya, nah, jadi, kakak nggak pulang gitu? Atau kakak sebenarnya udah sempat pulang dulu di tahun 2001. Lalu sepertinya kurang sesuai dengan apa dari kakak saya punya ekspektasi, sehingga dia juga mulai kerja di bank. Di bank. Dan kakak kedua saya karena istrinya itu orang Korea, jadi barrier bahasa Indonesia dan jadi masalah gitu. Jadi beliau tetap masih ada di Amerika sampai sekarang, masih ada di Amerika. Jadi kamu yang pulang gitu. Ya, ketiga itu ya saya. Jadi papa saya selalu nelfon, kamu kapan balik, ya kan? Ya, kamu kapan bisa bantu meneruskan papa punya usaha seperti itu. Dan saya pikir iya ya. Dan dari gereja juga pas itu juga lagi mengkorbankan banyak tentang orang tua, how you have to love, how the time is short. Dan tergeraklah hati saya gitu. Sebenarnya saya udah bekerjaan yang lumayan mantap di Amerika. Ya udah enak. Di bidang apa? Di bidang desain juga, Pak. Desain. Di bidang desain. Sana udah oke ya. Itu kerja tetap. Tapi kalau misalnya sebelumnya kan Pak Thomas juga sebut, saya juga pernah kerja juga di bakery store, di Bubble. Macam-macam. Dari internal kerja di waiter juga pernah, dari toko roti bikin sandwich juga pernah. Jadi istilahnya kerja itu udah bukan hal yang asing sih buat saya. Jadi saya udah mulai kerja di profesional di bidang saya. Lalu papa saya ya telepon gitu loh. Saya juga pikir iya ya, umur juga udah tambah tua. Saya kasihan juga mereka. Dan di saat itu saya pikir ya udahlah, saya baliklah, saya coba gitu, kasih kesempatan. Dan saya juga nggak pernah tinggal di Indonesia sebenarnya kan. Kecil juga saya udah nggak inget sih, saya masih ingat Ancol, saya masih ingat beberapa tempat-tempat yang bagus. Tapi nggak terlalu hafal sekali ya. Udah nggak inget jalanan gimana, saya udah nggak inget seperti itu. So waktu pulang ke Indonesia bagaimana? Bantu keluarga ya? Ya, saya pulang ke Indonesia, saya bantu papa saya. Itu kurang lebih waktu 4 bulan saya bantu di tokonya, bantu di usahanya. Dia juga main sedikit properti, saya juga bantu sebenarnya. Jadi istilahnya dia suka beli tanah dan bangun, saya juga mandorin, bantu. Jadi gitu ya. Sini sana lah seperti itu. Dan dari situ itu sebenarnya yang saya pengen gerakan adalah saya lihat ini masih zaman istilahnya kuda gigit besi ya, seperti itu ya Pak ya. Dia kata semuanya kerjaannya itu masih manual, pen and paper. Dan mama saya juga masih malam-malam juga masih bikin pembukuan. Dan dari situ saya pikir, kenapa nggak dibikin komputer? Seperti kan sekarang emang udah zaman komputer dan udah nggak gitu mahal toh seperti komputer. Dan saya juga sempat propose gitu ke papa, dan saya juga bolak-balik tuh ke Mangga 2 cari software, cari komputer apa yang layak yang bisa dipakai, Tapi di saat itu ya gimana ya, belum ada yang mungkin belum siap kali ya. Belum siap, dan kita ada perbedaan pandangan, visi lah ya. Sehingga dari sana ya timbullah beberapa situasi yang mungkin saya pikir ya udahlah, daripada kita engage di nggak cocok, saya pikir yaudah saya mulai cari kerja. Jadi setelah itu cari kerja, masuk ke bidang apa? Saya pikir ya ilmu yang saya ada adalah desain. Ya. Selain desain ya toko emas, saya pikir saya juga nggak mau balik ke toko emas lagi seperti kan kata enggak sih. Jadi saya pikir ya udah saya coba mulai cari karya yang saya bisa saya kerjakan. Kerja berapa lama waktu itu? Kerja saya balik sini 2006 kan, kerja bantu papa sekitar 4 bulan. Lalu saya mulai cari sendiri kerjaan. Saya mulai cari sendiri kerjaan, saya lihat di website mana nih perusahaan yang sebenarnya yang bagus, ya kan. Beberapa yang nongol, saya pikir wah ini saya layak, saya ke tempat teman saya sebenarnya kan, teman saya juga di sini, saya ke perusahaan teman saya minta coba printian CV. Dengan malunya gitu, saya pindah bank printer dong, CV saya kirimkan, saya dapatlah lamaran gitu, saya dapat undangan untuk di interview di site-nya di Jakarta Selatan sih. Berapa lama tahannya di situ? Di Indonesia saya udah kerja di 2 tempat sih. Satu yang agak lumayan singkat, sebenarnya setengah tahun. Yang satu lagi cukup panjang, itu kurang lebih 3 tahun sih. 3 tahun. 3 tahun. Oke. So 3 tahun itu mulai tahun berapa sampai berapa?
Jadi tahun 2006 itu saya kerja hampir sampai tahun 2009. Oh. Seperti itu. So, Rubik Cube itu muncul di tahun berapa? Nah, saya sebenarnya dirikan Rubik Cube secara tidak formal. Tidak belum menjadi PT dan segala macam itu. Saya dengan membuatnya Rubik itu tahun 2008. Oh, 2008. Ya, tapi jadi itu sambil part time sambil bikin Rubik Cube. benar, Pak. Sembari full time, sembari part time-nya di Rubik Cube. Oh. Ya, jadi Rubik itu seperti kayak side job-nya saya. Side job. Ya, itu bikin apa? Awal-awal bikin apa? Awal itu saya dapatlah majalah gitu. Majalah dengan ada partner ini, dia menulis, dia orang asing, satu orang India, istrinya orang Irlandia. Dan mereka itu ada penulis sama fotografer, sehingga mereka pengen bikin majalah itu untuk ekspat-ekspat di Indonesia. Sehingga mereka perlu desainer. Saya pikir ya udah saya desain. Tapi dari awal mereka bilang saya nggak bisa bayar kamu. Jadi kalau kita ada hasil ya baru kita bagi seperti itu. Jadi dari iklan, ya kan, iklan-iklan dari majalahnya tipis hingga sampai majalah tebal. Dulu jadi di saat tahun 2008 sampai 2009 itu benar-benar kehidupan saya itu udah benar-benar gak ada kehidupan sih. Si pagi sampai sore kerja, sore langsung saya langsung ke rumah ini, boleh bilang partner atau misalkan mitra saya di daerah Kemang, saya kerja di sana sampai kadang-kadang sampai jam 11 sampai jam 2 pagi. Tidur pulang dari Kemang ke Kelapa Gading, ya kan? Pagi udah mesti kerja lagi. Lalu akhirnya kenapa bisa sampai udah deh, that's it, saya harus berhenti gitu. So kalau misalkan saya kerja itu my day job, sebenarnya jadi my side job ini, part time job ini yang saya ngerjakan secara iseng-iseng itu sebenarnya menghasilkan saya lebih dari gaji saya sendiri. Seperti itu. Jauh, itu hampir boleh bilang 4 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi waktu sudah sampai 4 kali lipat, kamu akhirnya pikir, udahlah waktunya ya, saya berhenti dan mulai full time di perusahaan sendiri. Iya, saya pikir, kira-kira gitu ya. Saya pikir saya pikir kalau misalnya bukan gimana, sebenarnya saya juga seneng kerja di tempat yang terakhir saya kerja ini yang di Jakarta Selatan desain ini. Bos saya juga sangat ramah, sangat baik. Sampai sekarang pun saya hubungan koneksi baik. Saya masih bicara sama dia, istilahnya is a good mentor seperti itu ya. Sebenarnya saya juga sayang juga gitu untuk meninggalkan karena karena hasil udah lebih besar, ngapain harus itu ya? Cuma karena keadaan, Pak. Karena keadaan juga istri saya tahun 2008 kita menikah dan tahun 2010 istri saya udah hamil. Ya kan? Baik sekali. Bener. Baik sekali pemirsa. Kita akan cut di bagian sesi pertama ya. Nah, kita akan tahu lebih lanjut ya kenapa dan bagaimana Pak Mario bisa membesarkan perusahaan dia. Sekarang udah berkembang ke beberapa cabang dan akan berkembang di masa depan lebih luar biasa lagi. Kita akan kembali lagi sejenak. Nah, pemirsa, sekarang kita masuk ke sesi kedua, ya. Sesi kedua ini adalah kita mau tahu bagaimana
seorang Mario Utama ya bisa mengembangkan bisnisnya yang kecil tapi bisa menjadi membesar ya. Apa yang menyebabkan bisa kondisi itu terjadi ya? Nah, Pak Mario bisa cerita sama kita nggak? Bagaimana Rubik Cube yang tadinya handle desain majalah, lalu bisa menjadi handle desain atau promosi tentang hotel dan sebagainya. Ya. Dari awalnya itu ya tanpa sengaja, sebenarnya saya lagi jalan-jalan di mall. Saya ketemu teman lama saya yang di Amerika. Lalu dia bertanya, apa kabar? Kamu sekarang lagi ngapain aja? Dan saya bilang, oh saya kerjakan desain, branding, seperti itu. Dan itu kali ya dia mumpung mau bikin toko bunga, seperti itu. Dan dibilang, coba deh kamu bantu saya bikin toko bunga, seperti itu kan. Dengan singkatnya kita bikinkan itu dengan deal ya, dengan dibayar, dengan deal, dan dia sangat puas, sangat suka dengan logo yang kita kerjakan. Dan juga lumayan surprise, ternyata bagus ya kerjaan kamu, seperti itu kan. Nah dilihatlah dengan partnernya dia justru sepupunya dari anaknya pengusaha besar ini. Nah dilihat, ini siapa yang bikin, bagus banget gitu kan. Itu dia desain dari toko bunga itu sebenarnya gitu. Jadi dia kenalin dong, saya juga lagi mau bikin hotel nih, lagi beberapa perusahaan yang lagi mau didirikan. Nah dikenalkanlah dari ini anaknya sama pengusaha besar ini, lumayan papan top lah di Indonesia. Jadi kenalkanlah, ternyata dia juga ya sekolah di Amrik ya, kita ada a lot of stories yang we get along lah, biarpun kita kenalnya di sini seperti itu. Dari situ saya mulai lumayan dekat sama beliau, sehingga sampai ke nikahannya semua diundang ke Bali seperti itu. Dan disitulah dikasih percaya. So itu perusahaan apa aja yang Bapak desain? Nah ini dari bapaknya teman saya ini, dia punya hotel, sehingga punya perusahaan ISP, itu internet provider, punya hotel lumayan banyak sih. Lumayan hotel itu besar desain ya, hotel apa promosi hotel yang Pak Mario handle itu? Ya, salah satunya itu yang saya pengen handle itu Ayana ya? Ayana Resorts. Sekarang juga mereka juga lagi bikin yang di Jakarta, sehingga itu juga kita yang lagi di Jakarta. Itu yang digantikan Intercon sekarang. Intercon ya. Setelah itu apa aja yang Bapak handle? Ya, kalau misalkan dari proyek-proyek hotel itu kita tuh menghandle dari aneka dari segi awal, dari segi logonya, dari segi website, dari segi brosur dan marketingnya, dan kita juga bantu-bantu arah-arahnya beberapa the marketingnya juga seperti itu, dan placement di manakah nanti lebih baiknya untuk diiklankan maupun dipromokan seperti itu. So intinya adalah soal bukan cuma sekedar bikin website, tapi ada konsep dan segala desain yang itu benar. Dilahirkan kalau sejak dari itu kita mulai Rubik Cube itu sudah mulai dilirik dari hotel-hotel sebenarnya, karena kita sudah boleh bilang sekarang sih saya lumayan very proud of my team and my company that we have handled almost more than 50 brands ya, bukan hotel only, brands ya. Di satu brandnya itu pun mereka punya 4 atau 5 maupun 10 hotel di dalam brandnya. Dan we have handled a lot of hotels khusus di Indonesia. Sehingga kalau Rubik Cube itu adalah boleh bilang udah seperti kayak hotel branding consultant gitu. Jadi udah spesifik. Maupun kita juga nggak 100% fokus di hotel. Karena kita juga ada small office gitu di Hong Kong, kerja bareng sama satu partner di Hong Kong juga. Kita juga udah perantau ke Qingdao, bikin hotel di Qingdao, maupun di Hainan, di Afrika juga ada. Jadi internasional. Kita udah mencapai standar luar negeri, maupun dari kemarin pun perusahaan besar, ini kita boleh saya sebut adalah Marriott dari Hong Kong, itu juga menekspektasikan kita punya jasa. Luar biasa ya. Nah sekarang gini, apa keunggulan dari Rubik Cube dibandingkan sama yang lain? Kenapa satu perusahaan harus pakai diserahkan ke Bapak gitu? Iya. Kalau dari ini segi yang sangat menarik sebenarnya. Jadi sejak saya kalau di dalam desain ini cukup lama lah. Saya sudah dive into the business seperti itu. Dan saya lihat tuh, tiap tahun anak kuliah tuh selalu tambah banyak. Tapi nggak semuanya emang sih jurusnya membuat desain firm.
gitu loh. Jadi kalau untuk bilang oh sekarang desainer tuh bisa ngedesain dan tidak beda dengan kita. Jadi perbedaan kita dari awalnya itu saya pikir kenapa namanya kita Rubik Cube. Seperti mainan sih, seperti kayak mainan Rubik Cube yang kotak-kotak warna-warni itu perlu kreativitas dan juga perlu logik. Nah sama dengan di dalam desain Pak, sesuatu yang cantik itu perlu pintar. Seperti itu. Jadi bukan cuma hanya sesuatu yang kita desain cantik, rupawan, warna yang bagus, tapi kita juga bisa tahu kenapa kita pilih warna merah, kenapa kita pilih warna biru, apa konotasinya ini dengan brandnya, dan how will the viewer actually psychologically refer to dia preferences dan maupun dia punya experiences. Nah itu banyak yang kita pertimbangkan di dalam research sebenarnya. Jadi lakukan riset dulu ya. Benar, research itu di lapangan maupun di namanya visible study atau kita we talk about auditing a brand. Nah itu yang kita mesti lakukan dulu Pak. Karena nilai yang diekspektasikan dari klien-klien kita adalah setelah saya ganti desain ini, apakah ini cenderung akan men-leverage our brand atau malah jatuh. Nah itu berbahaya Pak, seperti itu. Gitu. So Pak Mario melakukan satu research dulu, baru bikin desain gitu lah. Baru ya? kita desainkan. Jadi ibaratnya adalah dalam bahasa Mandarin ada namanya haukan pu hauzi. Itu enak dilihat tapi nggak enak dimakan. Bener. Kalau Pak Mario punya adalah haukan hauzi. Enak dilihat, enak bener, dimakan Pak. ya. Bener, Pak. Yeah. Jadi selain cantik juga bagus gitu ya. Inilah keunggulannya ya. Yes, Nih, Pak. kalau di antara pemirsa butuh jasa dari Pak Mario, kira-kira hubunginnya kemana Pak? Bisa, sebenarnya kita lumayan bisa dihadir ke website kita, bisa divisit ke www. Bisa ditunjukkan dari Bapak? Boleh, bisa. Jadi di mana? Alamatnya? Di www.rubik3.com. Oke, lihat di sini ya. Ya, boleh dilihat ditunjukkan ke bawah sini. Ya. Oke. So di situ ada nomor telepon untuk kontak. Ya, semuanya dari portfolio kita, personal kita ada punya di situ, semuanya ya? di sana. Gitu. Jadi di situ pun juga ada beberapa perusahaan yang saya dirikan juga di sana. Jadi itu di dalam satu website. Jadi dari business branding maupun ke digital agency, kita ada di sana semua. Wih, luar biasa ya. Luar biasa. Nah Pak, selain di bisnis desain yang tadi ya, ada bisnis lain lagi? Nah, yang di-handle? Saya baru sebut itu adalah Crinium. Crinium. Nah, Crinium itu saya ada partner, jadi seperti itu. Karena saya lihat Crinium itu bisnis apa tuh? Crinium itu specification-nya itu kita di dalam digital agency. Jadi semacamnya anything to do with digital, andai kata dari segi website, applications, maupun ERP, maupun mau bikin e-commerce, sampai andai kata sistem integrated, andai kata you have an office dan perlu infrastruktur server dan segala macam, kita pun bisa instalasi seperti itu. So itu skopnya cukup besar. Cukup besar ya. Jadi kalau di dalam Crinium kita ada beberapa partner dan fieldnya itu berbeda-beda. Ada yang dari segi server, ada yang segi dari software, hardware, macam-macam. Dan saya dari segi desainnya, UI UX-nya, karena perlu satu intuitiveness ya di dalam bidang satu software seperti itu. Lalu belakangan kayak kemarin saya diundang makan di restoran. Nah, kok bisa masuk ke restoran? Restorannya apa? Sebenarnya kalau restoran ini tidak sengaja dan sebenarnya gini, kita punya ya saya terbless ya mendapatkan satu tempat building ini sangat spacious seperti itu. Anda kata ya kalau look back from our office yang cuman 40 meter persegi. Nah, sekarang kita dapatkan ruangan tuh yang lebih dari cukup sih sebenarnya untuk kantor saya sendiri, sehingga kita breakdown a few floors itu lantai 1 untuk resto, karena kemarin itu sebenarnya itu meeting room. Dan saya pikir tiap kali saya lewat sepi ya, how can I make a revenue out of it seperti itu. Jadi saya pikir cobalah kita cari orang yang bisa masak atau nuansa-nuansa yang bisa masak. Nah itu juga by research, karena di lingkungan saya ini banyak orang Korea. Dan juga segi makan juga ya banyak kan juga Chinese ya kalau di Kelapa Gading. Dan kita pikir wah lebih cocok kan restoran Korea. Nah pas itu juga ipar saya yang juga sebagai partner saya juga nih 2 ipar saya
ini juga menjadi menjadi satu bisnis buat mereka juga, ruangan. Jadi kita coba pikir, yaudah kita run restoran Korean restaurant dengan partner Korea juga. Nama rumah makannya apa? Nama rumah makannya adalah Go 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 Korean Street Food. Oh, Go ya? Go 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 itu sebenarnya ada arti juga. Jadi sebenarnya itu ada Ago, Mugo, Kago. Seperti artinya come in, have a good food, then you can live with sesuatu suasana yang bagus. Itu pakai bahasa Korea. Ini alamatnya di mana? Alamatnya kita ada di Mall of Indonesia di Blok J23. Itu nggak jauh dari Anke sih. Seberangnya Anke ya. Di belakangnya restoran. Di belakangnya Anke. Anke restoran gitu. Ya, pemirsa kalau mau makan coba-coba itu Korean food bisa di situ. Boleh. Oke, Pak. Pernah nggak dalam perjalanan bisnis ini mengalami kegagalan? Kalau dari segi saya sih kegagalan sampai pilot belum sih Pak, jujur aja. Jadi belakangan ini ada ya, misalkan kita saya bisnis yang saya jalankan ada Ruby Cube, Cranium, ada juga sebenarnya clothing line namanya Weirdo. Nah ini lagi mengalami vacant karena pengurus-pengurusnya ya namanya internal problem sih. Cuma ini tetap saya jalankan. Ya. Belum. Itu terakhir perusahaan di bidang apa? Itu di bagian fashion clothing line. Karena saya pikir gini, tiap kali saya keluar negeri, saya lihat sesuatu, yang saya selalu beli itu adalah kaos. Saya pikir kenapa ya kita nggak coba do something kaos. Dan bukan cuma hanya kaos sih, tapi saya juga pengen menjadikan membangkit nasionalisme juga. Karena saya lihat tuh di Indonesia itu seniman-seniman itu kurang dihargakan ya. Jadi sehingga dengan baju ini mereka bisa menaruhkan karya-karya mereka, segi desain, foto maupun seni mereka di atas baju itu. So it's more like the art you can wear. Seperti itu. Jadi ceritanya ini ada sedikit masalah, tapi masih bisa running lah ya. Masih bisa running. Oke, bagus sekali. Nih Pak, apa yang Bapak lihat tantangan di bisnis yang Bapak jalankan hari ini ya ke masa depan? Tantangan yang paling besar sebenarnya karena saya di bidang jasa itu jujur aja paling besar itu adalah SDM sih. SDM. Untuk cari istilahnya staff dan orang-orang yang bisa dipercaya ini is the one most hardest part karena itu yang tidak bisa dibeli Pak, kepercayaan maupun uang 10 miliar juga nggak bisa dibeli Pak. Jadi mencari SDM yang benar-benar bisa nge-support yang itu yang long time ya. Ya ini semua alami lah ya. Pak. So Pak, apa pembelajaran yang Bapak dapatkan ya sehingga bisa kembangan bisnis ini sehingga menjadi luar biasa? Kalau misalkan menurut saya banyak mendengar itu hal yang paling bagus karena banyak mendengar. Do not give up itu nomor satu karena if you give up then you lose. Because menurut saya sih sehingga sampai umur napas saya masih saya bisa napas itulah mesti perjuangkan. Berarti belum gagal. Ada satu kata yang bilang ini sebenarnya ini juga from my dad sih. Kamu ada problem. Kenapa problem kamu? I have a problem gitu. Dia bilang, does that problem people gonna cut your hand atau is gonna kill you? No, then you don't have a problem. Jadi so prinsipnya adalah sesuatu yang tidak sampai membuat kamu terbunuh. Ya, itu bukan masalah. Ya. Jadi menurut saya ya tetap kita berjuang. Namanya masih muda, apalagi saya juga pikir wah ini umur tuh cepat Pak. Jadi musuh saya masih muda, kita belajar terus saja Pak. Learn. Sekarang saya juga lagi belajar bikin kopi. Nge-testing aja dengan uang saya sendiri. Karena saya coba-coba beli ini beli itu, maupun mahal ya karena beli mesin ini beli ini. Coba karena sesuatu hal yang saya pikir I like achievement ya. Gitu. That's what's luar biasa sekali ya. Pemirsa, kita akan istirahat sejenak ya. Kita akan selesaikan sesi kedua ini dan kita akan masuk ke sesi ketiga sebentar lagi.
Nah, pemirsa, kita kembali lagi ke segmen ketiga. Nah, di segmen ketiga ini kita mau tahu nih tentang konsep uang dan waktu. Pak Mario, dengan begitu banyaknya bisnis yang Bapak kerjakan, ya, tentu waktu sangat tight dan sebagainya. Tapi bagaimana pandangan Bapak soal uang dan waktu, Pak? Kalau dari pandangan saya, waktu itu nggak ada harganya, Pak. It's Nggak ada priceless. Atau itu tak nggak bisa terhingga tidak bisa terhingga karena itu tidak bisa terbeli. Waktu yang terbuang itu tidak bisa dibeli lagi. Tapi uang bisa dicari lagi, Pak. Ya. Kalau itu dari konsep pribadi saya, karena kita ya hari ini ya namanya bisnis ada untung ruginya, Pak, ya nggak selalu untung gitu ya. Jadi kalau misalkan secara waktu itu tidak bisa kebeli lagi, Pak, yang sudah terbuang. Anda kata nggak bisa besok kita tambah muda, kita selalu tambah tua, Pak. Jadi kalau menurut saya itu waktu adalah uang. Karena waktu yang kita sia-siakan tiap hari, yang kita tidak ngapa-ngapain, itu adalah investment yang sebenarnya kita buang tiap hari, yang sebenarnya yang itu dari Tuhan sebenarnya gitu yang kita pakai. Seperti itu. So, bagaimana Bapak membagi waktu? Karena ini bisnisnya begitu banyak ya. Bagaimana Bapak membagi waktu? Nah, sebenarnya sekarang ini ya saya ada orang kepercayaan waktu itu di bagian berapa bisnis. Anda kata kalau di Cranium saya ada orang kepercayaan partner saya. Kan? Di Ruby Cube juga kita ada orang kepercayaan seperti itu. Maupun itulah yang saya bangun relasi-relasi dengan waktu, Pak. Yang kita kenal orang tuh kepercayaan nggak bisa langsung pakai duit kan, Pak. Seperti itu. Anda kata apalagi untuk memanage keuangan nggak bisa. Kita juga mesti ada trust dan waktu yang bisa mengkasihkan. When can we trust that person? Bukan uang. Seperti itu. Oke. So, bagaimana Bapak bangun tim dan memimpin tim delegasikan tugas gitu? Kalau jujur aja, mungkin ada beberapa memandang saya I like something more into a leadership way. Anda kata kalau misalnya if you can see my office nanti di foto-foto, itu saya nggak suka ada tembok. So the thing is that I like to be together gitu with the team. Jadi saya nggak suka ada barrier ataukah bikin cubicle sendiri. Itu sih prinsip saya. Saya lebih suka dive in with the team, work together. Kita berangkul, susah bareng, kita jaya bareng. Mau kita outing juga bareng, gitu kan? Saya nggak pernah membedakan bangku. Jadi membaur gitu. Kita membaur, saya membaur banget. Maupun mereka makan apa, saya juga ikut makan. Anda kata seperti itu kan. Jadi saya nggak suka istilahnya saya di atas, kamu di bawah, gitu loh. Maupun itu juga berapa golongan-golongan ya Anda kata. Yang di restoran juga mungkin golongan agak sedikit bawah. Itu pun saya nggak memandang mereka tuh beda. Oke. Jadi lebih ke memimpin adalah dengan masuk ke dalam grup. Yes. Baur jadi satu. Yes. Ya. And what I think is more into like shoulder to shoulder kind of like leadership ya. Anda kata we look in front together. We cannot go back. But if you have a problem, it's always people beside you. Then I'll be beside you, not in front of you, not behind you. Gitu. That's me. Seperti itu. Anda kata kalau ya masalah ya yuk kita tantangin bareng. Kenapa? Masalahnya di mana? Jadi bukan nanti ada masalah, wah aku kabur aku mundur, ya biar pagar aku yang defend enggak sih. Gitu ya. Cuman emang saya juga kasih kesempatan sih untuk tim mereka resolve dulu, sehingga saya kartu terakhir untuk diluncurkan. Nah, ini adalah pelajaran yang dari Ki Hajar Dewantara. Ingarso sum tulodo. Jadi di depan kita memimpin. Immadio mangun karso. Jadi di tengah kita kerja sama-sama, ya. Tut Yuri Handayani. Di belakang kita mendorong, menjadi pendorong. Jadi kasih mereka kesempatan jalan dulu ya. Kalau ada masalah kita berbackup. Gitu. Nah ini Indonesia banget gitu. Walaupun pendidikan Singapura ini ya tetap konsep Ki Hajar Dewantara luar biasa ya. Bisa mencakup ke orang dengan latar belakang apapun ya. Oke, Pak. Selain berbisnis, apakah ada kegiatan lain di luar itu yang menyita waktu? Kalau kegiatan lain, jujur, kalau dengan saya suka makan. Dan saya suka sosialisasi sih sebenarnya seperti itu. Jadi ada komunitas atau apa? Spesifik komunitas nggak ada sih. Cuma kalau misalnya saya suka, ini karena waktu saya padat juga ya. Tiap hari meeting, ini untuk meeting dan ataukah
apalagi sekarang ada restoran, mesti kita bimbing juga, belum 100% stabil banget sih Pak. Jadi di mana ada waktu saya suka meluangkan untuk olahraga juga sih Pak, basket lah maupun saya juga suka, sebenarnya saya juga suka game. Jadi karena ya saya juga suka game dan komputer seperti itu, dan saya juga spend quite some time juga sama mereka, tapi banyak kan lebih ke sisa waktu doang sih Pak, malam atau enggak istilahnya itu juga boleh bilang it's nothing sih, it's just only like 2 hours mungkin at night seperti itu. Bagaimana dengan keluarga? Waktu buat keluarga bagaimana? Nah, kalau waktu untuk keluarga, saya jujur saya jujur kadang-kadang meminta maaf juga ke anak-anak saya sih. Jadi karena segini banyak, apalagi tahun ini nih kita lagi membuat ada foto studio di atas, ya kan, maupun juga ada restoran, maupun sekarang juga ada ini hotel gitu juga lagi magang, namanya Demalov Indonesia Hotel dengan partner saya dengan Daniel Manatan. Ya. Nah rencana ini juga bikin hotel ya kita juga lagi mensorot ke hotel karena kan profesi saya di perhotelan dan banyak banget nih saya kenal orang hotel dan ingin merangkul dan kita bareng lah untuk bikin satu brand sendiri yang sebenarnya belakangan ini saya juga bukan belakangan ini sih, saya sebenarnya juga pengen ada bersuara di dalam kecintaan Indonesia seperti itu. That's why I like quotes from Soekarno seperti kan. Ya, dan I like to make proud of Indonesian. I don't know why, because saya lahir di sini. Ya kan saya bukan orang asing, mungkin beda bangsa tapi saya lahir di sini. Seperti itu loh, Saya suku Iya. Wah, luar biasa. Pemirsa, kita akan stop di sesi ketiga ini ya, dan kita akan masuk ke sesi keempat. Kita akan belajar lebih detail tentang siapa ya seorang Mario ya, utama untuk memandang tentang masa depan ya. Sampai ketemu berikutnya lagi. Nah, pemirsa, kita kembali ke sesi keempat ya. Ini tentang intermezzo dan sesuatu yang ciri khas dari seorang Mario Utama ya, Pak Mario. Saya dengar Bapak adalah orang yang suka ngotot sekali. Kalau melakukan sesuatu ngotot gitu. Kenapa bisa begitu? Coba ceritain. Mungkin gini, jadi kalau misalkan saya itu anak terakhir ya. Nah, jadi kalau misalkan di mata mereka tuh it's like kamu belum bisa lah gitu kan, kamu belum bisa seperti itu. Mana mungkin sih kamu bisa seperti itu. Jadi di jiwa saya itu ada satu hal yang istilahnya suka tantangan dan suka suka membuktikan bahwa aku bisa seperti itu kan. Jadi di situ bukannya terlalu ngotot banget sih, tapi aku suka tantangan sih. Ingin membuktikan bahwa saya bisa. Gitu ya. Tantangan itu bukan tantangan artinya kayak suruh loncat tebing, itu bukan ya Pak. Nanti kita wah itu orang bisa melakukan. Nanti kan seperti itu. Jadi awalnya saya balik ke Indonesia, saya juga lihat teman saya, wih dia bisa ya, sukses ya. Dia buka percetakan, dia buka usaha majalah, dia wow gitu loh. Sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sepantar sama dia lulus kuliah gitu kan. Saya balik ini saya lihat, wah gimana caranya? Saya harus bisa. Seperti itu. That's why disitulah tantangan saya mesti ya berjuang. Berjuang yang
how I can get there. Iya Pak, sebenarnya kalau misalkan dari saya itu, saya ingin membuktikan sesuatu sih, andai kata. The thing is that you can do it, I can do it juga, seperti itu. Jadi andai kata ingin sesuatu yang lebih baik sih sebenarnya. Ini apakah ada kaitan sama latar belakang keluarga atau apa gitu? Ya sedikit sih. Karena mungkin saya juga anak paling terakhir seperti itu. Jadi kalau kakak saya umurnya jauh, andai kata beberapa hal itu cerita mungkin sedikit kayak komputer ya, andai kata. Zaman dulu tuh kakak saya langsung pikir, wah kamu nggak bisa pakai komputer. Zaman dulu masih bisa pakai DOS, mesti masukin disket, masukin ke PROM-C seperti itu kan. Dan dia pikir, kamu belum bisa seperti itu. Dan saya melakukan, biarpun emang nggak bisa, saya coba-coba belajarin untuk sampai anak kita saya bisa main game gitu loh. Karena mesti coba-coba seperti itu. Everything has to be coba dan lihat hasil seperti apa. Gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin kata-kata for me is that do not regret the things that you have done, but regret the things that you have not done. Bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena pemirsanya orang Indonesia. Jangan menyesalkan apa yang kamu sudah lakukan, tapi justru menyesalkan apa yang kamu tidak lakukan. Oke, pemirsa ngerti ya. Nah, ini karena kelamaan di Amerika ya. Oh, padahal udah 10 tahun lebih ya. Udah cukup lama di Indonesia. Oke, nggak apa-apa, ini yang bercanda. Pak, ada nggak cerita lucu yang belum pernah diketahui umum? Cerita lucu ya, sebenarnya banyak sih, tapi situasi yang kalau di dalam bidang saya itu sebenarnya yang lucu adalah dari orang tua tuh kan kakak itu ya let's say posisi tinggi di bank seperti itu. Dan kalau ketemu gitu ya? Bener, kalau ketemu teman dari orang tua itu, wah ini anak saya nih yang pertama nih kerja di bank ya kan, direktur, pangkatnya tinggi, wah everything is wow gitu. Ya. Ini anak saya yang kedua, istri orang Korea ya kan, ya masih di Amerika, kerja di tempat IT perusahaan yang lumayan besar, sudah yang besar sebenarnya, is actually worldwide itu besar seperti itu. Nah kalau giliran ke anak ketiga itu, ya ini ya anak saya ketiga ini tukang bikin kartu nama. Jadi agak ya, pada orang tua tidak tahu ya. Sedih dalam arti adalah padahal belum tahu ya bahwa ini bukan kartu nama, ini adalah bikin yang sesuatu yang luar biasa ya. Mungkin ya dilihatnya cuma kartu namanya doang gitu, sehingga orang tua tidak paham lah ya. Iya, kurang paham aja sih. Tapi itu kan jadi pemicu untuk lebih sukses lagi kan? Bener Pak. Pemicu untuk lebih ngotot gitu ya kan? Ya itu ya dimana ya kita mesti membuktikan bahwa loh ini kartu nama make me to buy a house gitu, atau make me to buy a new car gitu. Betul luar biasa. Atau bikin kartu nama dalam bentuk kartu kredit. Mungkin Pak. Bisa jadi Pak. Kartu nama yang bisa gosok kapanpun ya. Dekubit. Lucu ya. Oke Pak, apa rencana Bapak 5 tahun 10 tahun ke depan Pak? 5 tahun dan 10 tahun ke depan tetap saya akan see opportunity. Cuma tetap in what I will grow my business. Saya akan tetap memperkembangkan bisnis yang saya ada, maupun juga tidak terbatas untuk investasi ya. Tapi investment saya jangan disamakan dengan seperti kayak venture capital maupun kayak bank gitu. Investment saya sih sebenarnya itu ya kecil-kecil tapi bahagia. Iya. Dan istilahnya ya lebih short term yang akan balik modal cepat. Itu yang saya lihat lah seperti itu. Karena what I think is that I don't want to put all my eggs. Ya, saya nggak mau taruh semua telur saya di dalam satu keranjang. Jadi sehingga apalagi juga ada beberapa bisnis kan ada sunrise dan sunset seperti itu ya. Jadi di mana saya juga mesti forecast dan lebih cepat melihat di mana saya mesti injek kaki yang next seperti itu. So in 5 years, 4 years from now, I think I'll see more Dem I Love Indonesia Hotel mungkin ke depannya ya, hopefully. So itu yang kita lagi kerjakan. Bikin hotel gitu ya? Ya, kita bikin hotel dan itu yang tema khusus atau apa? Kalau develop itu sebenarnya kayak kita mau mengangkat seberapa cintanya Indonesia, dan di mana maskapai sekarang kan juga meluncurkan penerbangan ke luar kota, ke Belitung, ke Bali, ke Nusa Penida, ke beberapa daerah-daerah yang mungkin kita belum pernah dengar, gitu. Nyata tuh Indonesia tuh bukan Jakarta doang yang cantik, banyak tempat-tempat yang kita belum garap dan belum tahu. Dan inilah kita pengen letakkan hotel Dem I Love Indonesia itu
di Jogja maupun di Belitung maupun di Nusa Penida, di Lembongan, di Bali, di mana aja, ya. di mana kota-kota yang kita akan nanti letakkan. Nah itulah kita justru juga perlu orang-orang partner dan investor juga bisa bantu di situ juga. Oke, so Pak, apakah perjalanan hidup Bapak ya dari masa lalu, sekarang maupun ke masa depan ya terkait nggak dengan konsep kami ya dalam acara Thomas Sukiyarto Show ini tentang yang namanya believing, learning, action ya, bahwa mau sukses harus punya keyakinan diri, keyakinan tentang masa depan, mau belajar serius, kemudian take action sampai sukses. Itu yes, that's definitely, that's always correct. Itu sebenarnya itu juga udah dalam dari segi perang zaman dulu seperti itu. You need to believe what you have. Karena if you don't believe in yourself, kita tidak percaya diri, ya kita nggak akan kemana-mana. Karena kita mesti tahu siapa kita. Dan kalau sama diri sendiri, kamu nggak bisa bohong. Kita nggak bisa bohong, Pak. Kita bisa loncat berapa jauh, kita bisa tempur berapa jauh, kita doang yang tahu, Pak. Mungkin bisa bohong, tapi itu nggak akan lama, Pak. Seperti itu. Tapi juga perlu belajar. Belajar pasti. Belajar itu proses yang sampai mati, Pak, kita mesti lakukan, Pak. Andai kata kalau kita masih hidup, masih napas, belajar itu penting banget. Dan kalau di mana kita saat belajar, di mana kita berhenti belajar, berarti kita tuh sudah mati. Kalau kita udah reluctant ya. Lalu berarti next step-nya harus action. Action, ya. Kalau no action nggak ada Of course, kalau misalkan semua teori dan everything indah yang tidak ada hasil, action itu ya di mana battlefield is tested ya. Di mana kita tempur dan perang, kita lemparkan tank kita seberapa kuat, bom kita seberapa dahsyat, andai kata seperti itu ya. Seperti itu. Jadi Pak, jika waktu bisa diputar ulang, apakah ada sesuatu yang Bapak mau rubah? Sebenarnya kalau untuk kehidupan saya, I never thought that I will make it this far. Jujur aja, saya nggak gitu kebayang. Saya karena kan kalau dari masa kecil saya, dan jujur saya juga rata-rata juga suka dibully, yang ngomong kasarnya gitu kan. Ya kata kutip saya juga suka bully bahasa Indonesia ya, dibully ya. Dibully lah. Ya, orang nggak tahu bully. So di situ jujur kepercayaan diri saya juga kurang. Dan zaman dulu sebenarnya saya juga orangnya yang malu, saya malu untuk ngomong. Di sana pas di Amerika itu saya ikut gereja itu dilatih banyak hal, sehingga itu mesti bertempur jauh. Sehingga jujur kalau untuk saya mau berubah, saya udah berubah sih maksudnya, dan saya nggak ingin berubah kemana lagi. Coba kalau saya ada kesempatan, mungkin bukan ke saya sih seperti itu, mungkin saya pengen ada kesempatan, mungkin lebih masuk investment saya ke keluarga dan mungkin ke orang tua. Bukan segi materi, tapi segi mungkin waktu dan attention. Karena yang saya hilang dari apa yang saya capaikan sekarang ini adalah ya kalau saya kumpulkan dengan umur saya sekarang mungkin 34 tahun, jadi saya kumpulkan mungkin ketemu orang tua palingan 3 tahun. Jadi intinya adalah kalau bisa diputar ulang, harapannya adalah punya waktu yang lebih banyak, berkumpul sama keluarga ya. Iya. Karena I think the reason why we have to work is to make our life better. Iya. Kan andai kata uang yang kita dapat untuk kita bisa berpakaian lebih baik, bukan untuk sombong ya, bukan di show off kan, untuk dapat mobil yang lebih nyaman, kan, untuk anak-anak kita juga pakaian juga yang lebih bagus, yang sekolah lebih bagus, to upgrade our life. Mungkin beberapa orang memistikan, punya uang tuh materialistik untuk menonjolkan how great you are. Kalau buat pandangan saya sih, well, it's not that way ya. Maksudnya for me, sometimes maybe I'm not the richest man in the world atau the richest man in Indonesia gitu, but for me is, well, I can give a better life for my daughters. Gitu. Jadi intinya adalah kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, berarti mau mempunyai waktu lebih banyak. Ya lebih banyak lagi keluarga. Oke. Itu. Nah, Pak, apa saran Bapak untuk generasi muda, terutama adalah generasi yang anak-anak yang sekolah di luar negeri, ya, kemudian pulang ke Indonesia terjadi culture shock,
karena perbedaan perlakuan atau apapun. Apa saran Bapak? Kalau saran saya, perbedakan edukasi emang jauh, bukannya sombong Pak, tapi edukasi di Indonesia sama di luar memang jauh sih. Tapi bukan cuma hanya education only, tapi kualitas hidup juga beda. Sehingga sometimes itu maupun yang balik dari luar negeri ke Indonesia mesti membuka mata dan membuka hati bahwa sebenarnya Indonesia ini negara yang kaya. Bukan kaya dengan materi doang gitu ya, tapi dengan yang indah loh, masih banyak yang bisa kita tempurkan garam. Untuk yang di Indonesia pun ya jangan menyerah, sebenarnya itu masih bisa banyak waktu yang kita justru mesti, apalagi dengan akses internet, YouTube. Wah sebenarnya kita nggak usah sekolah pun lewat YouTube tuh bisa jadi orang pintar sih sebenarnya sih, gitu loh. Nggak usah sekolah mahal-mahal ke Harvard, dengerin aja. Itu Jack Ma punya cerita-cerita itu sangat bagus, ya kan Pak Thomas punya show banyak banget ya, saya sendiri pun nonton, gitu kan. Saya lihat-lihat. Nah kalau butuh saran, ya satu jangan nyerah. Kedua, kalau kerja sesuatu itu jangan setengah-setengah, karena banyak yang karyawan dan ya staff saya yang kerja sama saya, istilahnya mereka tuh jumper dan let's say lebih ke istilahnya I'm not sure what they're thinking, just hidupnya tuh nggak tepat gitu. Dan istilahnya, and don't always stay on the comfort zone. The life is not easy gitu kan. Sometimes yes, you got a good salary, you got a good life. Jangan lupa ada payung yang kita mesti beli gitu kan. Di saat-saat itulah ya kan, yang kita mesti yang kita mesti jaga gitu kan. Dan kalau saran saya untuk yang dari luar negeri yang sudah sekolah balik Indonesia, jujur kehadiran saya hari ini bisa ada di posisi yang lumayan enak lah ya. Itu karena juga saya ada satu chance yang bisa berteman baik dengan beberapa teman-teman yang di Amerika. Jadi mereka tuh anak-anak konglomerat yang juga dikirim ke sana, dan itu juga kesempatan yang buat saya bisa satu sekolah sama mereka dan dekat. Dan connection ini adalah satu hal yang tidak bisa dibeli Pak. Kepercayaan dan connection. Jadi so bisa disimpulkan adalah bahwa orang yang pulang ke Indonesia ini tidak sama dengan di luar negeri. Tapi kalau dia bisa turunkan dia punya ekspektasi, kemudian menggunakan semua koneksi-koneksi yang dia kenal dan sebagainya, kerja dengan benar, jaga integritas dengan baik, maka dia bisa loncat jauh lebih tinggi ke depan. Yes, lebih tinggi. Kira-kira gitu ya. Oke, pemirsa, luar biasa kita dapatkan banyak hal ya, belajar dari seorang pemuda ya, pengusaha muda yang masih usia baru 34 tahun ya. Ya, kita banyak dapat hari ini ya. Beliau begitu luar biasa, masa depan begitu lebar untuk dia jelajahi ya. So di Indonesia penuh dengan kesempatan, hanya bagi orang yang mau benar-benar sukses dan buka diri untuk mencapainya. So saya akan tutup episode 53 ini ya, dan tentu minggu depan kita akan undang narasumber yang juga sangat bagus untuk membantu Anda merubah diri, transformasi diri untuk menuju ke masa depan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Mario. Thomas. Ya, saya wakili pemirsa ya. So kita mau say goodbye sama pemirsa ya. Kita say goodbye. Thank you. Goodbye. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah mendengar dari narasumber bagaimana dia mengembangkan bisnis mulai dari nol hingga sukses, ya. Nah, Anda juga bisa mempelajari
hal lain di seminar kami maupun workshop ya, khususnya misalnya untuk seseorang yang level profesional, entrepreneurs pemula, atau seorang manajerial yang mau masuk ke dunia bisnis. Anda bisa pelajari tentang yang namanya salespreneur. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana caranya berbicara di depan umum yang secara efektif dan sukses. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana cara mendayagunakan uang dan waktu melalui investasi dan usaha. Oke, khusus untuk orang-orang yang tingkatan level direksi atau pemilik bisnis one man show. Di sini saya akan sharing di seminar ya, di mana Anda bisa tahu bagaimana strategi sih menciptakan yang namanya proteksi income dan persiapan pensiun yang luar biasa. Khusus untuk pengusaha, Anda bisa belajar gimana memproteksi nilai bisnis, aset, dan gaya hidup sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Khusus bagi yang bisnisnya sudah mapan, Anda bisa mulai mempersiapkan yang namanya warisan maupun dana abadi bagi generasi berikutnya. Ya. Nah, bagi Anda yang mau undang saya jadi speaker, saya ada topik tentang bagaimana menginstal virus entrepreneurship ke dalam pikirannya karyawan. Sehingga karyawan kalau mau hasil, maka dia harus bekerja dengan hati. Ya. Juga ada topik tentang bagaimana menggunakan daya kreativitas dan kerjasama sehingga bisa bekerja lebih efektif buat perusahaan. Sementara bagi yang universitas atau sosial lainnya, bisa undang saya untuk bicara tentang bagaimana sih mempersiapkan jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini, sehingga pada saat dia lulus, dia sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Atau apa sih bedanya seorang wirausaha maupun seorang profesional? Apa plus minusnya? Anda juga bisa undang saya untuk bicara di universitas atau kegiatan sosial lainnya. Ini adalah rangkaian seminar atau workshop yang saya adakan offline di luar dari webinar. Oke, so itulah serangkaian seminar yang mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, inilah serangkaian talkshow kita hari ini. Nah, tunggu talkshow kita berikutnya, Thomas Sugiarto Show, dengan narasumber yang luar biasa juga di minggu berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan.